Kemudian pula madu dalam Al-Quran dikatakan syifa'un linnas, sebagai obat. Tapi kemudian ada orang lupa, Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqah, obatilah dengan sedekah. Ada satu kitab ditulis oleh ulama Mesir, namanya Syekh Abu Amr Al-Misri. Judul kitabnya Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, semua ada saatnya. Bercerita tentang ada seorang warga negara Saudi Arabia sakit, medical check up ke Amerika. Kata dokter di Amerika tak ada obatnya. Makan senang, tidur lelap, pergilah senang-senangkan hati. Nanti bila tuan-puan pergi ke hospital, doktor cakap makan tenang, tidur lelap, senangkan hati, itu maknanya malaikat maut dah dekat. Tak ada obat. Maka dia pun balik ke Saudi Arabia. Dia ingat tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Maka dia sedekah. Last sekali dia pergi sekali lagi ke Amerika, medical check up. Kata doktor, kami dah tengok awak sihat walafiat, penyakit semua hilang. Doktor tu pula balik bertanya, awak makan apa? Awak makan herbal apa? Minum apa? Awak pakai ubat apa? Kata dia, saya tidak ada pakai ubat apa-apa. Saya hanya yakin dengan hadis Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Ada seorang di Riau, di tempat saya, istrinya kena penyakit kanser di rahim, sudah sebesar duit bulat. Lalu kemudian dia yakin dengan hadis ini, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Lalu dia amalkan bersedekah makanan, bersedekah pakaian, bersedekah. Lalu kemudian selepas itu dia cek balik, doktor mengatakan setelah kami cek ternyata kanser itu mengecil, kecil dan hilang. Jadi apa yang sudah dilakukan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bukan hanya setakat iman percaya, tapi mujarrab. Mujarrab artinya pernah dicuba. Jarraba yujarribu tajribah mujarraban. Mujarrab artinya pernah dicoba oleh beberapa orang dan ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dikabulkan Allah berarti dapat dua-duanya. Sedekahnya dapat pahala dan kesihatannya dapat. Andai belum dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dapat satu. Andai sakitnya terus dan mati dia, maka matinya mati syahid. Dan dia usahanya untuk berubat itu sudah mendatangkan pahala dan dapat juga dia pahala sedekah. Nah, ini yang ketiga, kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki menjumpai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ahli hadis. Lutut dia bernanah, tak sihat-sihat, tak sembuh-sembuh. Kamu sudah makan obat? Kata dia, saya sudah makan obat. Maka kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, tunggu sekejap, saya solat sunat 2 rakaat. Dia nak minta ilham dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi teringat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selepas itu dia katakan, kamu bersedekah. Lalu orang ini pergi mencari kampung yang susah air. Lalu dia buatkan perigi di situ. Lalu setelah tak berapa lama, lututnya yang bernanah itu kering, sihat walafiat. Apa alasan logik masuk akal yang rasionalnya apa? Bagi orang yang beriman mudah saja. Sebab ketika orang minum air, orang pakai mandi, orang pakai berwuduk, selepas itu dia berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan pada orang yang mewakafkan perigi ini. Maka tak ada yang mudah, tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah berikan sesuatu kesulitan, tak ada yang boleh menyingkapkan kesulitan itu kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin memberikan suatu kebaikan, yang menolaknya pun tak ada satu pun boleh menolak, karena Allah itu sifatnya al-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, dia juga yang menolak mudarat. Mudarat dan manfaat datang dari Allah. Adapun minum madu, daun bidara,
lalu kemudian ubat, itu semua hanyalah ikhtiar. Lil insani ma tamanna, manusia hanya berangan-angan. Walillahil akhiratu wal ula, awal dan akhir keputusannya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kalau Allah ingin memberikan kemudahan, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kenapa kita mesti bersedekah? Maka Nabi SAW menceritakan tentang tiga orang musafir. Bila mereka sampai di suatu tempat, turun hujan. Supaya jangan basah, mereka masuk ke dalam lubang tanah, bernaung di tempat lubang tanah gua, supaya jangan sampai kena air hujan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya datang batu bergelinding dari atas bukit, menutup pintu gua, tertutup mereka di dalam. Ketika mereka terkunci di dalam, tak boleh keluar. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis sahih. Yang satu berdoa, ya Allah, saya punya ibu bapa. Suatu malam saya balik membawa susu kambing. Anak saya menangis haus, tak saya bagi minum. Istri saya menangis, tak saya bagi minum. Saya tunggu sampai ibu bapa saya terjaga. Mereka sedang tidur bila saya balik. Begitu mereka terjaga, saya bagi, minumlah. Ibu saya minum, bapa saya minum. Baki daripada minum mereka barulah saya bagikan kepada istri dan anak saya. Kalau memang amal saya ini betul, bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeserlah batu itu sedikit, tapi dia belum boleh keluar. Itu menunjukkan kita boleh bertawassul kepada Allah, menyebutkan amal soleh. Amal soleh yang paling afdal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya punya sepupu perempuan dan saya jatuh cinta kepada dia. Hampir kami melakukan perbuatan zina. Ketika orang tidak ada, kami tinggal berdua, dan saat itu datang rasa takut saya kepada Engkau. Maka saya memohon kepadamu, ya Allah, dengan rasa takut yang ada dalam hati ini, bukakanlah pintu gua ini. Maka batu itu pun bergeser, terbuka. Itu menunjukkan bahwa amal tidak hanya setakat amal berbakti pada orang tua, amal rasa takut dalam hati pun boleh dipakai untuk bertawassul kepada Allah. Mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Bertawassul dengan amal soleh yang paling elok. Orang yang ketiga berkata, saya punya seorang pekerja. Pekerja saya ini akan saya bagi gaji, tapi belum lagi gaji saya bagi, dia dah pergi tak tahu kemana. Maka saya takut makan duit gajinya. Maka duit gajinya ini saya belikan ke kambing. Kambingnya ini beranak pinak, banyak kambing. Selepas beberapa tahun dia datang. Lalu saya panggil pekerja saya ini, kamu dulu bekerja dengan saya? Iya. Gaji kamu belum kamu ambil? Belum. Gaji kamu dulu saya belikan banyak ini. Inilah dia kambing semua, ini punya kamu. Ambillah dia. Pekerja saya itu mengambil kambing itu semuanya, satu pun tak ada dia tinggalkan. Habis semua. Kalau memang amal ini ikhlas kerana Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Jadi tiga orang ini bertawassul kepada Allah dengan tiga amal. Berbakti kepada orang tua, takut kepada Allah, dan sedekah kambing kepada orang yang sudah tidak mengambil gajinya. Ini dalil bahwa kita boleh berdoa kepada Allah dengan menyebut tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku kepada tempat wuduk muslimah Masjid Ar-Rahim, berkat sedekahku kepada mihrab Masjid Ar-Rahim, maka mudahkanlah kesehatan, mudahkanlah pekerjaan, mudahkanlah fikiran, mudahkanlah dari kesulitan, jauhkan daripada lilitan hutang piutang riba, mudahkanlah jodoh. Boleh bertawassul kepada Allah dengan menyebut amal, dan hubungan kita hanya kepada Allah. Kita tak sebut kepada manusia, kita sebut hanya kepada Allah. Dia tidak termasuk dalam riya, dia tidak sum'ah, kerana yang tahu hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, maka bertawassullah. Bertawassul yang paling elok sekali adalah bertawassul dengan amal soleh.
Banyak orang bertawassul dengan Nabi Muhammad, bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Imam Syafi'i, bertawassul dengan malaikat-malaikat. Baik, tak salah. Tapi masih ada ikhtilaf. Adapun bertawassul dengan amal soleh, maka tiada ikhtilaf di dalamnya sama sekali. 5. Ada istilah sedekah subuh. Kenapa waktu subuh orang bersedekah? Sebab pada waktu subuh awal hari Allah kirimkan 2 malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini bagi dia ganti. Orang yang bersedekah di pagi hari ini Allah bagi dia ganti. Allah Maha Adil. Yang tidak bersedekah pun Allah doakan, Allah kirimkan juga satu malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat yang satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, mumsikan, mumsik, dia pegang, dia genggam hingga tak meleleh, tak menetes sikit pun. Maka kata Jibril, kata doa malaikat yang dikirim Allah untuk mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah ini talafa, binasakanlah dia ya Allah. Nah, itulah kenapa kita selalu bersedekah. Tujuannya supaya mendapatkan, bukan doa ulama, bukan doa tuan guru, bukan doa habib. Ini doa malaikat yang sentiasa mendoakan. Ma min muslimin yusbihu. Setiap orang yang terjaga di waktu subuh, maka dia dapat doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mudah-mudahan kita hanya mendapatkan doa yang kebaikan-kebaikannya saja insyaallah. Begitulah Allah SWT memberikan semuanya. Yang keenam, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan yang disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat didengar. Pernah kita menengok ruh? Tidak. Pernah menengok surga? Tidak. Pernah menengok neraka? Tidak. Pernah menengok malaikat? Tidak. Kita hanya mendengar saja. Mendengar itu disebut dengan sama'. Inna sam'a, pendengaran. Maka ajaran Islam ada namanya sam'iyat, yang didengar, yang tak pernah ditengok. Sam'iyat, sesuatu yang didengar. Beza kita dengan Nabi Muhammad SAW, kita setakat mendengar, dia sudah sampai pada menengok. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj, kami ingin memperlihatkan, menampakkan di mata. Nah, itulah beza kita dengan Nabi Muhammad. Dia menengok surga, dia menengok neraka, dia berjumpa dengan nabi-nabi. Kita belum pernah menengok surga, belum pernah menengok neraka, belum pernah berjumpa dengan nabi-nabi. Kita hanya setakat mendengar saja. Sam'iyat, dengar. Maka Nabi pernah menengok, pernah mendengar, disampaikannya kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, dan sampailah ke kita. Di antara sam'iyat yang didengar oleh Nabi SAW adalah tentang orang mati minta panjang umur supaya dia boleh bersedekah. Disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Amal saleh banyak. Ada haji mabrur, ada jihad fisabilillah. Tapi amal saleh yang dimaksud dijelaskan dalam ayat lain. Laula akhartani ila ajalin qarib, berilah kami waktu untuk hidup sekejap saja. Tambahlah waktu kami untuk hidup ini sekejap saja ya Allah. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Tak ada ayatnya tambahlah hidup kami karena kami mahu salat tahajud. Tak ada. Tambahlah hidup kami supaya kami boleh berjihad ke Palestin. Tak ada. Tambahlah hidup kami karena kami ingin berhaji ke Baitullah. Tak ada. Fa'as-saddaqa, kami ingin berinfak, bersedekah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bagi kita hanya setakat sam'iyat, hanya mendengar. Tapi Nabi sudah menengok balasan mereka yang tidak putus hingga pada hari kiamat. 7. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ada orang yang bersedekah.
Lalu kemudian sedekahnya ini kepada penghafaz Al-Quran. Orang yang menghafaz Al-Quran tadi punya murid, dia ijazahkan qiraat Hafs an Asim. Yang menghafaz Quran tadi jadi imam, mengalir pahalanya untuk dia. Yang menghafaz Quran tadi mengajar Quran, punya murid, muridnya punya murid lagi. Maka kalau kita bukan penghafaz Quran, kita bukan ulama, kita bukan tuan guru, tapi kita ingin dapat amal ulama, amal penghafal Quran, amal imam, maka salah satu caranya adalah dengan sedekah. Bersedekah kepada anak yatim. Anak yatim tadi pandai menghafaz Al-Quran, boleh bahasa Arab, membaca kitab, belajar dia Azhar Kahira, balik dia membuat pondok, maka kita mendapatkan amal pahala. Inilah yang disebutkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang nampaknya kecil saja tapi besar kerana niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang nampaknya besar tapi sebenarnya kecil kerana dikecilkan oleh niat. Itulah pentingnya innamal a'malu binniyat. Kita beramal dan niatnya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, kenapa kita mesti bersedekah? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi membeli tanah. Tanah ini punya 2 orang anak yatim. Dibeli Nabi tanah itu, itulah tanah yang sekarang menjadi tanah Masjid Nabawi. Kenapa Nabi tak terima wakaf saja? Seandainya Nabi terima wakaf, dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dia Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin semua makhluk dari awal sampai akhir, Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa dia beli tanah ini dan dia wakafkan untuk bangun Masjid Nabawi? Kerana dia ingin dapat amal jariah. Dia ingin mengajarkan kepada kita, sebenarnya Nabi tak berhajat, Nabi tak perlu kepada amal tanah ini. Kerana tanpa amal itu pun dia sudah masuk surga, tanpa amal itu pun dia sudah dimuliakan Allah. Dia nak ajarkan kepada kita, seakan-akan Nabi itu berkata, sedangkan aku yang pemimpin daripada Nabi, manusia, di antara manusia ini ada yang Nabi, di antara Nabi ini ada yang Rasul, di antara yang Rasul ini ada ulul azmi, di antara yang ulul azmi ini tinggal satu, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap mewakafkan tanah. Maka hari ini orang yang berlomba-lomba masuk ke Taman Raudhah, orang yang berlomba-lomba solat sunat di Raudhah, pahalanya mengalir sampai nanti hari kiamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat yang ikut membina. Itulah kenapa setiap raja-raja Saudi Arabia ikut. Raja Fahad bin Abdul Aziz, Raja Abdullah, Raja Salman bin Abdul Aziz. Kenapa mereka semua ingin? Kerana mereka ingin dapat amal. Kalau kita tengok pintu, ini Babul Malik Fahad, ini Babul Malik Abdul Aziz, ini Babul Malik. Semua raja membuatkan satu pintu khas. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan amal jariah sampai kepada hari kiamat. Karena mereka tahu bahwa mereka akan mati, kekuasaan mereka akan diteruskan oleh raja setelahnya, dan yang mengalir kebaikan hanyalah orang-orang yang datang ke Baitullah yang tak putus. Bukan berarti kita yang bukan raja tak boleh, bukan berarti kita yang tidak ada di Makkah, Madinah, tak Masjid Nabawi, tak Masjidil Haram. Maka sesungguhnya semua masjid adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, Nabi SAW mengajarkan kepada kita pintu surga banyak. Ada pintu surga dimasuki melalui babul jihad. Mereka yang ada di Palestina itu masuk surganya dari babul jihad. Ada masuk surga melalui babul rayyan. Untuk mereka yang puasa sunat, Senin Khamis, Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Ini masuknya dari babul rayyan. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui babul kauzimin al-ghaiz, menahan marah. Dia tahan amarahnya, dia boleh masuk. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau.
udkhul min haitsu syi'ta, masuklah engkau dari pintu mana yang engkau mau. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perempuan pun begitu juga. Salat khamsaha, sembahyang 5 waktu tak tinggal. Shamat saumaha, tak tinggal puasa Ramadan. Ata'at zaujaha, patuh kepada suaminya. Maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi ada satu pintu, pintu itu bernama babus shadaqah. Orang masuk ke dalam surga melalui pintu shadaqah. Jadi kita sebenarnya bukan nak tolong ini, tolong mihrab masjid, ini nak tolong tempat wuduk muslimah, bukan. Kita ingin masuk dari pintu babus shadaqah. Last, yang terakhir sekali, yang ke-10 adalah bahwa amal kita ini ada 4. Amal badan, solat, tawaf, sa'i. Amal hati, sabar, ridha, zuhud, tawakal, qanaah, taqwa. Amal lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, salawat, baca Quran. Amal harta, amal harta yang paling banyak, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Maka di antara amal-amal ini, kalau boleh 4-4-nya kita laksanakan, alhamdulillah. Kalau tak boleh 4-4-nya, maka yang paling ringan adalah zikir. Tapi kalau kita punya, maka kita laksanakan amal harta, amal badan, amal hati, amal lisan, amal harta. Keempat-empatnya alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya mulakan pada pukul 2, sekarang pukul 3 kurang 5 menit, lebih kurang 60 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan sedekah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selepas tazkirah ini selesailah mihrab dan tempat wuduk muslimah, insyaallah. Kalau selesai alhamdulillah, kalaupun tak selesai innalillah. Karena semua kita usahakan, kita ikhtiarkan, disitulah akan nampak mana mudahnya menyampaikan tazkirah dengan amal ibadah yang boleh kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majlis petang, mari kita sama baca berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita supaya kita boleh beramal dengan amal sedekah, dan bagi yang sudah bersedekah mudah-mudahan diberikan Allah keikhlasan, keistiqomahan, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.